Jujur saya menilai bahwa pemerintah setengah hati, tidak serius, bahkan lebih banyak PHP ketimbang mau menuntaskan secara tuntas, ya, mau menyelesaikan secara tuntas pengangkatan guru-guru honorer sudah mengabdi secara nyata sekian lama di negara Republik ini dan menyelamatkan dunia pendidikan kita. Dalam rapat Komisi 10 DPR RI dengan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud RI terkait nasib guru honorer, Adrianus Asia Sidot menilai pemerintah setengah hati tidak serius menuntaskan pengangkatan guru honorer yang telah mengabdi sekian lama. Adrianus Asia Sidot juga mengatakan agar guru-guru bisa mendapatkan haknya untuk diangkat menjadi PNS, terutama guru honorer non-kategori yang berusia di atas 35 tahun. Bagi teman-teman yang belum subscribe, dipersilahkan untuk menekan tombol subscribe, like, dan tombol notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adrianus Asia Sidot dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 10 DPR RI yang dihadiri oleh Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud RI dan Menteri Pendidikan menanyakan perihal nasib guru honorer. Beliau sempat mengatakan bahwa pemerintah setengah hati dan tidak serius, bahkan cenderung PHP untuk menuntaskan masalah guru honorer, dan meminta agar tidak perlu ada tes untuk guru honorer. Izin Pak Ketua. Silakan Pak Adrianus Asia Sidot. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pimpinan dan para anggota Komisi 10 yang saya hormati, Bapak-bapak, para narasumber, mitra dari Kementerian Keuangan, PKN, Menpan, Kemendikbud, terutama Pak Dirjen, dan juga dari Kementerian Dalam Negeri, Pak Dirjen yang saya hormati. Simak dari apa yang tadi disampaikan, baik terutama dari para narasumber dari berbagai kementerian terkait tentang bagaimana nasib para guru honorer ini. Jujur saya menilai bahwa pemerintah setengah hati, tidak serius, bahkan lebih banyak PHP ketimbang mau menuntaskan secara tuntas, ya, mau menyelesaikan secara tuntas pengangkatan guru-guru honorer sudah mengabdi secara nyata sekian lama di negara Republik ini dan menyelamatkan dunia pendidikan kita. Yang pertama, tuntutan tadi sudah disampaikan oleh beberapa teman. Mereka minta diangkat sebagai PNS. Sampai hari ini tidak ada jawaban, walaupun jawabannya hanya normatif, karena undang-undang tidak mengizinkan. Ya, DPR, pemerintah itu pembuat undang-undang, dan undang-undang itu dibuat oleh manusia. Bisa saja undang-undang ini disesuaikan dengan kepentingan. Yang penting adalah bagaimana mencerdaskan seluruh rakyat Indonesia dan menjamin bahwa tenaga-tenaga honorer yang sudah mengabdi ini bisa mendapatkan haknya, diangkat sebagai pegawai negeri sipil, terutama untuk guru-guru yang non kategori yang sudah berusia 35 tahun ke atas. Jadi mohon ini dijawab. Kemudian yang kedua, keseriusan ini, ketidakseriusan ini juga terlihat dari beberapa kali RDP sudah disinggung bahwa belum ada surat resmi ke daerah untuk pemberitahuan bahwa gaji-gaji guru P3K dan tunjangannya itu diperhitungkan dalam APBD. Nah, nyatanya sampai hari ini belum ada pemberitahuan resmi kepada daerah, ya. Nah, ini juga kayaknya tidak serius gitu. Kalau serius kan ini, kalau memang rekomendasi dari Komisi 10 diperhatikan, pasti sudah disampaikan, ya. Pasti surat-surat yang diperlukan sudah sampai ke daerah-daerah. Nah, jadi yang ketiga, kami tetap minta juga afirmasi, kalau
Sudah selesai ya? Ya, Ya. setengah menit lagi Pak Ketua. Ya, Iya, untuk penerimaan ini kami juga tetap minta supaya jangan dites ya, tidak melalui seleksi yang seperti yang sudah disampaikan. Karena kalau kita mau jamin mutu pendidikan, jangan disalahkan pada mereka. Jangan kesalahan negara lalu ditimpakan pada para guru honorer ini. Guru honorer ini saya kira tidak berkontribusi terhadap jatuhnya atau terpuruknya mutu pendidikan di Indonesia. Itu saja Pak Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Adrianus Asiasidot. Sekarang agendanya bukan panja ya, ini Komisi 10. Jadi menindaklanjuti karena hari ini mendekati hari akhir bulan Maret dan janjinya sebelumnya selesai ini yang 34.317 sisa guru P3K. Tetapi memang ada tambahan penjelasan formasi kebutuhan guru di daerah, kemudian juga afirmasi dan opsi lain dari GTK HNK 35+ yang aspirasinya diangkat jadi PNS. Jadi ini semua anggota Komisi 10, bukan hanya yang panja. Putra Nababan pun pertanyakan perihal surat resmi terkait pembayaran gaji guru ASN P3K. Selain itu, beliau juga mempertanyakan nasib guru honorer swasta. Pak Ketua, terima kasih. Ini kemarin yang hadir lebih banyak perempuan ya, sekarang nggak ada perempuan sama sekali narsumnya nih. Baik, Mbak, jangan mancing Mbak Asti, nanti biar aja Mbak. Silakan. baik Pak Ketua dan para anggota Komisi 10 yang saya hormati dan Bapak-Bapak dari kementerian ya dan badan yang tidak perlu saya sebutkan semuanya. Tapi terima kasih telah hadir fisik dan virtual. Dan memang masalah ini sepertinya dalam waktu 24 jam, 48 jam kita dengarkan lagi ya. Dan materi dari Pak Dirjen tadi juga sudah ada sebagian yang pernah dipaparkan oleh Mendikbud ya Mas Menteri ya. Tapi Pak Ketua izin saya mau tanya dulu karena saya ada di Panja dan kebetulan ada Dirjen di sini dan dari Kemendagri, Kemenkyu dan lain sebagainya. Sebelum saya melanjutkan pendalaman saya, yang saya mau tanya adalah surat edaran atau surat resmi yang menjelaskan kepada Pemda terkait pembayaran gaji dan tunjangan guru ASN P3K yang diambil dari APBN sesuai dengan Undang-Undang APBN 2021 pasal 11 ayat 21 sudah keluar belum? Artinya kalau saya telepon Bupati Landak, dia udah terima belum sekarang? Belum keluar. Sampai detik ini belum keluar. Jadi saya mau mengatakan kalau Pemda ragu-ragu, mereka tidak mau ataupun mereka takut mengajukan formasi, itu bisa diterima karena suratnya belum ada. Ya kalau kita bernegara ini kan harus ada surat ya, jangan cuma ngomong, ada surat. Jadi saya mau ulangi, suratnya belum ada sampai sekarang. Belum ada. Izin bisa saya tambahkan Pak? Mohon ini tidak masuk dalam 3 menit Pak Fikri, ini bantu untuk Panja juga informasi biar kita jangan nunggu hasil Panja keluar dulu Pak Fikri, baru surat keluar. Padahal itu kan bukan DPR bisa melakukan fungsi pengawasan sewaktu-waktu gitu loh. Jadi ini bukti bentuk dari fungsi pengawasan kita Komisi 10 memastikan bahwa Pak Fikri itu terpenuhi 1 juta. Karena Kemendikbud selalu mengatakan 500.000 itu adalah prestasi. Menurut saya prestasi itu 1 juta. 500.000 itu belum pas. Jangan dikomparasi dengan tahun-tahun lalu. Karena kalau dibandingkan dengan tahun lalu, Pak Dirjen, menterinya udah jadi Menko. Nggak enak loh Pak, bandingin sama Pak Menko. Terus Pak Mendagrinya main pada RB sekarang. Bu Menkyu-nya masih ada. Jadi kalau dikomparasi 2017 segini, 2018 segini, 2019, menteri-menterinya masih ada gitu loh. Sekarang kan nggak enak juga diulang-ulang. Nah, pertanyaan saya sekarang baru poin nomor 1 nih. Pertanyaannya, surat itu sudah sampai belum ke Bupati Landak yang kemarin ketemu sama kami minggu lalu di Panja yang dipimpin oleh Ibu Agustina? Nah, itu pertanyaannya. Dan kalau belum, kenapa belum? Nah itu. Boleh langsung nggak saya dapat jawabannya biar singkat? Iya, belum, alasannya apa gitu? Atau nanti biar jelaskan semuanya saja. Bukan, ini singkat aja Pak, iya atau tidak gitu. Ya silakan.
Izin Bapak Pimpinan, Pak Putra. Jadi kami rapat dengan Komisi 11 juga, dipimpin oleh Ibu Agustina, Komisi 10. Salah satu keputusannya adalah Kemenkeu akan menerbitkan pemberitahuan kepada Pemda. Jadi kami sudah berkoordinasi dengan Kemdikbud dan Kemdagri, dan kami akan segera menerbitkan pemberitahuan ke Pemda-Pemda. Demikian Bapak. Oke, boleh tahu kapan? Insya Allah mungkin dalam beberapa hari ke depan kami segera siapkan surat. Oke, Pak Iwan, saya yakin insya Allah begitu surat itu keluar, Pak Menteri mau datang minggu depan 1 juta langsung. 1 juta. Artinya kita bisa lebihkan lagi dari angka 500.000, gitu ya. Karena udah ada suratnya, udah pasti. Ini kan tidak memberikan kepastian. Nah ini yang clear dalam beberapa hari ini. Moga-moga sebelum libur panjang hari Jumat nanti suratnya udah keluar Pak Fikri. Oke. Boleh waktunya Pak Fikri Ya, ditambahin? ini baru tak pencet ini. Jadi nggak enak saya. Ya, yang menjadi pertanyaan kita sekarang adalah yang terkait dengan kemarin ada pertanyaan kepada kita terkait dengan guru swasta. Nah, guru swasta ini kemarin di Panja juga menjadi pertanyaan, kebetulan ada Pak Dirjen di sini juga. Bagaimana dengan nasib mereka? Ya, guru-guru swasta ini, karena biar bagaimanapun kekurangan dari guru selama ini, Pak Dirjen dan Bapak Ibu sekalian, itu di lapangan, di daerah, baik di DKI Jakarta juga sangat dibantu oleh guru-guru swasta. Kami dapat masukan dan keluhan banyak sekali dari guru-guru swasta yang mereka juga minta diperhatikan. Dan ini adalah saya juga mau mengingatkan juga bahwa ini juga adalah satu program yang pernah dijalankan oleh Presiden Jokowi ketika menjadi gubernur. Ketika beliau menjadi gubernur itu adalah salah satu programnya itu mengangkat guru bantu menjadi PNS. Jadi ini bukan satu program yang mendadak hanya muncul sekarang atau periode lalu, tapi sudah satu kesinambungan ya dari seorang kepala daerah yang menjadi presiden dan kemudian diwujudkan sekarang. Nah ini biar saya tahu, karena kan biar kita tahu sama tahu sejarahnya, karena memang sudah dari awal disebutkan tidak ada visi dan misi kementerian, yang ada adalah visi dan misi presiden, gitu ya. Nah jadi hal-hal seperti ini kita lembaga politik ya, kita lembaga DPR ini kita harus saling mengingatkan kepada eksekutif terkait dengan program kerja dari presiden. Dan yang berikutnya juga saya yakin ya bahwa kalau informasi ini jelas di depan, seperti yang tadi saya sampaikan, tertulis dan juga termasuk juga dengan kemarin ada informasi yang mengatakan status pensiunnya seperti apa. Kalau di ASN P3K tidak ada istilah pensiun, betul Pak ya? Yang ada istilahnya apa? Sampai umur 60 tahun? Ada waktu itu istilahnya, kata-katanya. Bukan pensiun namanya. Waktu itu yang jelasin siapa? Pak Suherman ya? Ibu yang waktu itu menjelaskan ya. Nah, yang begini-begini Pak, maksud saya sebagai pemerintah menjelaskan, memberikan informasi itu jangan setengah-setengah, jangan dicicil. Kami pun anggota dewan yang notabene adalah pejabat negara mitra kerja dari kementerian dapat informasinya dicicil-cicil. Jadi anggota panja dulu baru dapat informasi. Sementara teman-teman yang nggak jadi anggota panja dapatnya nanti. Bagaimana dengan Pemda dan guru-guru honorer ini? Ya, mereka kalau dapat informasi dicicil Pak Fikri, nanti nasibnya kayak kita juga di anggota panja ini, terimanya dicicil-cicil. Makanya targetnya itu nggak mencapai 1 juta. Itu aja Pak Fikri yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.